In New York, I feel it riding my top. And I'm on the block. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iba Pamungkas. Saya dari kelas 10 TKJ 1 asal sekolah SMKN 1 Balongan. Di video kali ini saya akan belajar mengenai NAT. Di sini adalah pengertian NAT. NAT atau Network Address Translation adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private yang dapat mengakses ke publik. Jenis-jenis dari NAT. Yang pertama, NAT statis. Jenis NAT ini bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang tadinya belum terdaftar menjadi alamat IP yang sudah terdaftar. Yang kedua, ada NAT dinamis. Sedangkan untuk NAT jenis ini berbeda dengan NAT statis. NAT dinamis bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu buah kelompok alamat IP yang terdaftar sama. Yang ketiga, ada overloading NAT. NAT jenis ini memungkinkan sebuah klien untuk terhubung ke sebuah alamat IP publik, tapi pada port yang berbeda dan berlainan. Yang keempat, yang terakhir, overlapping NAT. Yang terakhir adalah NAT overlapping. NAT ini dapat melakukan penerjemahan dengan melalui dua arah, terutama jika ada nomor yang sama antara alamat IP lokal dan alamat IP publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan NAT. Yang pertama, atau poin A, dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. Bagian B, dengan adanya NAT akan menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Bagian C, dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. Bagian D, dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Bagian E, meningkatkan keamanan terhadap sebuah jaringan. Bagian F, performa yang baik jika dibandingkan dengan alternatif aplikasi seperti proxy. Dan saya juga akan menjelaskan tentang kelemahan dari NAT. Kelemahan dari NAT yaitu bagian A, NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. Poin B, NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak berjalan dengan normal. Bagian C, dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara kerja NAT. Yang pertama, NAT akan menerima sebuah permintaan terlebih dahulu dari klien yang berupa paket data. Paket data tersebut ditujukan untuk server remote di internet. Yang kedua, setelah itu NAT akan mencatat alamat IP dari klien kemudian menyimpannya di dalam sebuah tabel translasi alamat. Kemudian setelah itu, alamat IP klien ini dirubah menjadi alamat IP NAT. Kemudian NAT akan mengirimkan sebuah permintaan terhadap server. Yang ketiga, setelah permintaan tersebut sampai kepada server akan merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server yang menerima respon, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP dari klien. Yang keempat, setelah mengirim permintaan tersebut dibalas oleh server dan dikirim ke NAT. Kemudian, NAT akan melanjutkan mengirimkan ke alamat klien. Yang kelima, keempat proses tersebut dilakukan secara berulang kali, sehingga meskipun klien tidak memiliki alamat IP publik, klien tetap bisa mengakses internet. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.